Baik, selanjutnya kita akan panggil Rumpun Sosial Humaniora. Ini dengan orang-orang yang luar biasa. Kebetulan ada Haza dari Sastra Inggris Unpad, Haza. Kemudian ada Raffi dari Hukum Undip. Kemudian ada Alif dari Psikologi UII. Ada Kak Eza dari Ilmu Komunikasi Undip. Ada Ilmi Sosial dari Hukum UI. Ada Kak Jifari Zikrullah dari Ilmu Komunikasi UIN Yogyakarta. Kemudian ada Raffi Aldiawan dari Ilmu Komunikasi UPN Jogja, dan ada Saudara Bunaya dari Libya. Masya Allah. Kepada kakak yang dipanggil, silahkan maju ke depan. Tepuk tangannya meriah teman-teman semua. Oke, ini untuk kakak-kakak ganteng yang udah di depan ya, karena dari Rumpun Sosial Humaniora. Ini saya salvoksi sama Kak Gifarina pakai selendang. Bisa dijelasin dulu Kak, selendang ini apa artinya Kak? Ayo coba dijelasin. Cek. Izin berdiri ya Kak? Iya nggak apa-apa berdiri, maju juga nggak apa-apa Kak. Tepuk tangan semua, tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jifari Zikrullah dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu Komunikasi. Dan alhamdulillah saya tahun ini mendapatkan gelar sebagai Brand Ambassador Kampus UIN Sunan Kalijaga. Saya duta kampus dengan gelar advokasi. Jadi gelar advokasi itu didapat karena program kerja dan proposal terbaik pada masa karantina, pada masa pemilihan, kayak gitu. Jadi mungkin itu Kak yang bisa dijelasin lagi nggak Kak, sebagai duta itu kesibukannya ngapain aja? Oke. Terima kasih Kak Aziz atas pertanyaannya. Jadi duta kampus itu, tapi ini tergantung kampusnya masing-masing ya. Kalau di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta itu kita duta kampus itu benar-benar langsung di bawahnya kampus. Jadi kita kalau kampus punya acara, kampus punya proyek, itu kita yang diajak langsung dari kampus untuk ikut berkecimpung di proyek tersebut. Tapi nggak semua duta kampus di kampus-kampus itu kayak gitu, karena contoh di UNY di Negeri Yogyakarta itu duta kampusnya di bawah BEM. Jadi bukan yang proyekan kampus, jadi itu proyek BEM itu jadi masih kayak lingkup mahasiswa lah. Tapi kalau di UIN Sunan Kalijaga itu duta kampusnya langsung benar-benar di bawahnya Wakil Rektor 3 kayak gitu Kak. Dan untuk kesibukannya itu kan kalau orang-orang mungkin duta kampus tuh ngiranya cuma jadi among tamu gitu kan, cuman jadi pajangan aja lah. Tapi kalau di kita enggak. Jadi misal kayak gini nih, itu kita sering namanya sospro, sosialisasi promosi ke SMA kayak misal ada edufair segala macam, itu kita yang mempromosikan kampus. Terus misal ada kunjungan dari SMA luar itu datang ke kampus, itu kita yang mempromosikan, kita yang sosialisasikan ini di kampus ada apa aja sih, ada fakultas apa aja segala macam. Jadi secara tidak langsung kita harus benar-benar tahu lah kampus kita itu gimana gitu. Dan ini sebenarnya sedikit inspirasi juga ya buat teman-teman yang mungkin kedepannya itu masuk kampusnya nggak sesuai sama peminatan masing-masing. Kayak misal saya deh, itu jujurly saya itu pengennya ke kampus baratnya UIN lah, sebelah baratnya UIN, pengennya ke UGM. Tapi qadarullah masuknya kan ke UIN Jogja. Tapi kalian tuh yang masuk ke kampus yang nggak kalian pengen itu jangan takut. Kayak contoh saya bisa berkembang di UIN Jogja gitu loh. Maksudnya nggak yang jadi malah misal yang lain nggak sesuai sama yang kalian pengen, itu jangan takut. Kayak contoh saya duta kampus di UIN Jogja itu salah satu syarat yang jadi nilai plus banget buat bisa jadi brand ambassador kampus itu bahasa Arab sama bahasa Inggris. Jadi buat kalian-kalian yang nggak optimal belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, siap-siap menyesal nanti ke depannya. Kayak gitu. Oke. Jadi buat
teman-teman semua yang memang ketika SMA-nya itu udah tertarik untuk bicara di depan umum, untuk ngobrol sama orang-orang, kemudian untuk tertarik jadi BA nih misalnya, bisa dicontoh Kak Gijik ketika beliau ini di kafilah di SMA itu beliau sangat aktif untuk berkomunikasi di depan umum. Jadi buat teman-teman semua yang public speakingnya itu emang sudah diasah dari kafilah, itu bisa banget ketika kuliah nanti bisa melanjutkan karirnya jadi duta, begitu ya Kak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke teman-teman yang lain. Untuk Kak Haza, ini kan sastra Inggris ya Kak ya. Kira-kira apa hal yang akhirnya membuat Kak Haza itu memilih sastra Inggris sebagai jurusan ketika kuliah Kak? Terima kasih Kak Aziz atas pertanyaannya. Mungkin untuk awalnya kenapa memilih sastra Inggris, karena tidak ada pilihan lain. Saya menyadari bakat saya hanya ada di ranah linguistik. Jadi kebetulan saya suka bahasa Inggris, dari kecil budayanya menerima budaya barat yang banyak. Jadi itulah kenapa saya memilih sastra Inggris. Oke. Kemudian ketika akhirnya kakak masuk ke sana, Kak Haza benar-benar menikmati apa kakak terpaksa lagi gara-gara ini pilihan terakhir, gak ada pilihan lain atau bagaimana Kak? Jujur sastra Inggris Unpad sangat melebihi ekspektasi saya, karena saya ekspektasi saya ketika saya belajar di sastra ya udah gitu, belajar bahasa. Ternyata untuk sastra Inggris Unpad itu nggak cuma belajar bahasanya aja, tapi gimana cara kita menggunakan bahasa tersebut agar bisa bermanfaat di masyarakat dan society gitu. Oke, berarti belajar budayanya juga ya Kak akhirnya. Betul. Oke, sekarang kita lanjut ke Kak Ilmi dari Fakultas Hukum UI. Setelah masuk dan berkuliah selama berapa semester sekarang Kak? Semester 1. Oke. Setelah 1 semester di Hukum UI, apa yang kakak rasakan setelah 1 semester di sana? Apakah benar emang hukum itu seberat itu, atau kakak selama ini cukup menikmati ketika berkuliah di sana Kak? Jujur ekspektasi sama realita tuh sejalan. Jadi sebelum saya keterima di FHUI emang bakal tahu bahwa saya ketika saya masuk di hukum bakal belajar tentang asas hukum, prinsip hukum yang berlaku di bawah sistem hukum nasional gitu. Dan ternyata setelah saya masuk di FHUI-nya benar, ternyata emang kita bakal belajar tentang hukum-hukum tersebut, dan mungkin lebih detailnya dibagi berdasarkan subsistemnya seperti hukum internasional, hukum perdata, hukum pidana, dan hukum teknologi, ekonomi, dan hukum-hukum lain sebagainya. Oke Kak, tapi saya pernah dengar nih Kak, kalau di hukum itu biasanya mereka itu ketika di sana itu sangat dipengaruhi oleh kayak misalnya nih, relasi orang-orang yang emang sudah berkecimpung di dunia hukum sebelumnya. Itu kakak sendiri emang merasakan hal itu nyata adanya atau enggak Kak? Tolong dideketin. Bener sih, memang kalau di hukum itu lebih berasa sosialisasi atau mengembangkan relasi, karena ya kayak tadi kan misalnya anak hukum sendiri kalau udah lulus contohnya kebanyakan mayoritas memilih ke misalnya ke firma atau menjadi legal konsultan segala macam, kan itu emang pada dasarnya butuh relasi-relasi atau ya kenalan-kenalan gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Alif Zakir dari Psikologi UII. Nah, kebetulan kita sama-sama psikologi nih Kak. Nah, dari kakak sendiri, apa hal yang akhirnya bikin kakak berani membanggakan kalau nih saya dari psikologi nih, itu kira-kira apa Kak? Ya, terima kasih untuk Kak Ajis. Sebelumnya, jurusan psikologi ini ada apa namanya? Sebuah jurusan yang saya nggak pernah bermimpi atau berekspektasi untuk kuliah di jurusan psikologi. Karena ketika saya SMA, ketika kelas 10, kelas 11, jurusan yang ingin saya ambil adalah jurusan hubungan internasional. Dan ya salah satunya jurusan hubungan internasional. Namun ketika di kelas 12, hati saya itu mengatakan kalau jurusan psikologi ini adalah jurusan yang tepat untuk saya pilih, untuk saya Benar. untuk saya tekuni. Lanjut. Nah,
Dan juga di pas di kelas 12 ketika saya masih menjadi santri seperti antum-antum semua, adalah beberapa contoh dari teman saya yang saya pelajarin pola perilaku dia, pola habitnya dia itu gimana selama di pesantren. Nah, dari situ membuat saya, jurusan psikologi ini adalah jurusan yang tepat untuk saya ambil buat kedepannya. Oke. Tapi bener nggak kak, desas-desus kalau ternyata orang psikologi itu emang bisa baca pikiran, itu kakak percaya atau nggak kak? Kalau itu bisa kita praktekkan dari ilmu-ilmu yang kita pelajarin ya kak ya. Misalnya kalau di psikologi kan kita contoh saya masih di semester pertama di jurusan psikologi. Nah, di pelajaran yang masih saya pelajaran ada pelajaran pengantar psikologi, biopsikologi, dan psikologi sosial. Nah, untuk misalnya seperti yang tadi Kak Ajis bilang, orang-orang psikologi itu bisa ya untuk baca pikiran manusia, untuk baca tingkah lakunya dia itu gimana, pola perilakunya itu gimana. Ada namanya di salah satu di pelajaran di mata kuliah pengantar psikologi atau di psikologi sosial. Nah, dari dua mata kuliah itu, untuk mata kuliah dasar sebagai mahasiswa baru di jurusan psikologi, dari situ kita bisalah gimana langkah awal kita untuk menentukan waktu-waktu yang tepat. Misalnya kita memperhatikan dan meneliti bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berperilaku, proses mentalnya gimana, dan sebagainya. Oke, terima kasih kak. Berarti akhirnya yang dilihat itu emang kita tuh membaca perilaku manusianya ya kak ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke Kak Eza dari Ilmu Komunikasi Undip. Tantangan terberat di ilmu komunikasi itu apa kak kira-kira? Ya, untuk satu semester yang telah dibagi di Undip ya, khususnya tantangan terberatnya adalah karena dengan lingkungan kita yang terbiasa di pesantren ini yang sama semuanya ya, dengan komunikasi yang mayoritas itu perempuan isinya, jadi agak sedikit kaget lah untuk awal dari pergaulannya. Yang kedua sama pembelajarannya, karena kan semasa SMA saya ngambil jurusannya IPA ya, jadi lintas jurusan, dan itu ketemu pelajaran yang IPS, yang sosial humaniora itu dihadapkan dengan banyak teori-teori itu, jadi kayak pengertian komunikasi aja bahkan ada berapa ratus teori yang banyak, jadi agak harus bisa memanage belajarnya aja sih. Oke, ini kan kakak bertiga semuanya komunikasi, Anda silakan jawab aja. Ada beberapa desa-desa di luar sana kalau komunikasi itu termasuk salah satu jurusan yang mempelajari banyak hal, istilahnya itu sangat luas gitu, enggak yang terlalu khusus. Itu kira-kira gimana tanggapan kakak? Apakah akhirnya kakak merasa kalau lapangan kerjanya itu akan menjadi banyak saingan, atau malah kakak merasa semakin luas yang kita pelajari maka akan semakin banyak lapangan kerja yang bisa kita lalui? Kira-kira gimana kak? Iya boleh, silakan. Oh ya, sebelumnya mungkin yang belum kenal namanya Raffi dari angkatan 11, angkatannya Kak Aziz, Kak Gunaya juga. Jadi kalau ngomongin lapangan pekerjaan dari Ilkom yang katanya general, Ilkom ilmu komunikasi ya. Untuk Ane sendiri di sini, Ana udah semester 5 sekarang, naik semester 6, itu udah masuk ke, namanya nanti di kuliah itu ada penjurusan lagi, ada konsentrasi. Kalau di ilmu komunikasi di UPN Jogja, Ana dari UPN Jogja, itu ada 3, ada marketing komunikasi, ada broadcasting, sama ada jurnalistik. Nah, nanti dari 3 penjurusan tersebut itu lebih kebagi lagi gitu loh. Jadi terserah nanti mau masuk mana, dan Anda sekarang itu masuknya ke marketing komunikasi. Jadinya lebih ke kayak advertising, gimana berhubungan dengan brand, berhubungan dengan klien, seperti itu. Jadi kalau dibilang lapangan kerjanya yang general, ya itu memang, tapi kan ada fokusnya masing-masing seperti itu. Oke, tapi dengar-dengar kakak juga suka ngadain event nih kak. Nah, coba bisa ceritain secara singkat event apa yang kakak adakan, dan kendala paling besar bagi santri nih ketika akhirnya mereka keluar dan ingin mengadakan event itu apa? Oke, mungkin di mention juga. Jadi istilahnya kerjaan aneh di sono di Jogja ya, itu emang bikin event dari tahun ke tahun, itu bikin event terus. Karena
Ane tergabung juga di komunitas radio. Jadi kalau di kampus itu ada namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa, kayak ekskul lah. Nah itu ada ikut radio dan Kak Gifari nanti akan jelasin juga, itu ikut film. Nah kebetulan ada ikut radio, dan di radio itu juga selain siaran kita juga bikin event-event kayak gitu, event tahunannya kayak gitu. Nah Iya, kendala bukan kendala, tantangan terbesar. tantangan terbesarnya itu apa ya? Ya karena event itu kan melibatkan pihak eksternal. Itu tentu aja karena Ane juga berhubungan sering dengan pihak eksternal, itu gimana cara kita maintenance atau gimana cara kita berhubungan dengan orang luar, terus gimana cara kita teamwork sama orang-orang di kuliah yang nanti bakal ketemu dengan berbagai macam orang yang ada yang kerjanya bagus, ada yang mohon maaf, ada yang kerjanya kurang. Itu nanti antum bakal ketemu orang kayak gitu di perkuliahan nantinya, dan itu akan menjadi tantangan tersendiri kayak gitu. Dan ya untuk yang mungkin tertarik ke ilmu komunikasi atau tertarik dengan per-eventan, mungkin setelah ini bisa datang ke Ana aja kayak gitu. Keren. Soalnya for information-nya Kak Raffi ini ketika dia ngadain event tuh sempat mengundang beberapa guest star juga, dan benar-benar yang sekeren itu saya sebagai teman sangat respect kepada beliau. Jadi untuk kalian yang emang ingin ngadain event dan mengundang tamu-tamu besar itu bisa banget untuk belajar ke Kak Raffi Aldiawan. Oke, lanjut ke Kak Gifari, kita lanjut sebentar ya. Tadi kan sempat disinggung oleh Kak Raffi kalau Kak Gifari ini masuk ke film ya Kak ya? Oke, itu kenapa akhirnya Kak Gifari memfokuskan diri ke perfilman Kak? Pertama, terima kasih Kak Ajis. Saya mau nyenggol sedikit yang sebelumnya tadi, yang kalau Ilkom itu benar-benar general banget. Jadi memang iya, jadi ilmu komunikasi itu benar-benar yang paling general. Jadi tapi kita itu privilege kita itu kita bisa ditaruh di mana aja. Kayak contoh, kita itu analisis belajar, kita manajemen belajar, kita DKV desain itu kita belajar, kita media periklanan kita belajar. Jadi mau masuk BUMN, mau bahkan bisa jadi apa ya bahasanya, jubirnya Pak Prabowo bisa juga, bisa banget malahan. Kebetulan kemarin bisa banget pokoknya komunikasi politik segala macam itu kita bisa banget. Itu ilmu komunikasi, rumpun kerjanya kalau ada yang nanya emang Ilkom tuh kerjanya di mana sih, nah kita bisa di mana aja. Karena tapi mungkin kurangnya itu karena kan kita belajar manajemen tapi mungkin nggak sespesifik anak manajemen. Kita belajar analisis tapi nggak lebih mendalam dari anak analisis data, mungkin itu. Terus untuk di perkuliahan saya ngambil ilmu komunikasi, lebih tepatnya penjurusan di advertising, di periklanan. Pertama itu saya belum masuk di komunitas film. Pertama itu waktu masih mahasiswa baru, itu nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dapat tawaran dari kampus buat jadi model iklan lah. Jadi kampus tuh bikin iklan buat mempromosikan kampus. Terus kebetulan saya tiba-tiba ditunjuk dari kampus buat jadi salah satu talent, salah satu aktor di iklan kampus. Terus semakin berjalannya waktu, ada proyek-proyekan yang minta jadi talent. Nah, saya sekalian masuk di komunitas perfilman di kampus. Jadi sekalian belajar jadi aktornya, sekalian belajar jadi krunya juga. Kita belajar tentang apa sih? Tentang lighting, tentang DOP segala macam. Oke, kira-kira ada kriteria khususnya nggak nih Kak? Misalnya ada teman-teman di luar, misalnya ada Afkar, dia pengen jadi artis juga atau enggak talent ketika di kampus itu, kira-kira ada kriteria khususnya nggak yang harus dipenuhi gitu biar bisa jadi kayak kakak? Kalau untuk kriteria khusus sebenarnya nonjolin kayak misal salah satu alasan aneh masuk ilmu komunikasi, kalian tahu Afgan itu nggak tahu lulus atau enggak ya, itu dulu ilmu komunikasi UI. Terus Ziva Magnolia tahu, itu juga ilmu komunikasi UPN Jakarta. Pokoknya banyak selebgram, terus artis-artis yang dulunya itu kuliah ilmu komunikasi. Itu satu. Terus di kalian public speaking, entah itu di bahasa atau pokoknya segala macam lah, di cara berbicara di depan itu kalau di ilmu komunikasi sangat banget. Apalagi kalau ada proyekan-proyekan yang biasa itu kalian ntar bakal sering diminta buat jadi MC. Itu di situ banget, itu ilmu komunikasi untuk kedepannya mungkin itu. Oke, terima kasih Kak. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Bunaya ini.
Kak Bunaya sekarang kuliah di Lipia ya kayak? Betul, Betul, habis syariah Masya Allah. betul. Tolong jangan tepuk tangan, bisa diganti takbir. Takbir. Takbir.